Ya, mudah-mudahan ya. Kami kali ini dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda Bali akan menjelaskan singkat saja tentang cairan yang bernama ekoenzim, termasuk bagaimana cara membuatnya. Saya tidak sendiri, hari ini saya Chandra Manikasari, bersama sahabat saya ada Arya Purwanto, dan juga bersama Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bali, ada Bapak Ngakayat Maje, salam sehat, Salam Pak Kabak. Ya. Juga ada rekan saya, ada Diah Wiradnyani. Nah, sebetulnya sahabat bumi, apa sih sebetulnya ekoenzim itu? Kita bersama-sama akan simak, dijelaskan langsung oleh Kak Arya. Silakan Kak Arya, apa sih ekoenzim? Iya, baik Kak Chandra. Jadi ekoenzim itu adalah larutan kompleks hasil fermentasi itu dari limbah organik seperti ada buah-buahan, kemudian ada sayuran, itu dengan gula merah atau molase dan air. Dengan bantuan mikroorganisme selektif dari kelompok jamur dan bakteri, ini akan disimpan selama 3 bulan. Oke, baik, itu fermentasinya selama 3 bulan ya, Iya, dan benar. ini yang disebut dengan molase. Nah, bahan sekarang ini sudah kita siapkan, sahabat bumi. Pertama, kita ada potongan sayur, kemudian ada juga kulit sayur, ada kulit buah, lalu ada juga buah-buahan sisa sebetulnya yang sudah dibawa oleh teman-teman kami dari rumah mereka masing-masing, dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Perlu diingat sahabat bumi bahwa untuk buah dan sayur yang hari ini akan kita gunakan untuk membuat ekoenzim itu adalah bahan dari sayuran dan juga dari buahan yang belum terkontaminasi minyak dan juga bekas rebusan. Kemudian ada molase, ini adalah cairan dari gula merah atau gula aren. Dan yang ketiga, sahabat bumi, kita memerlukan air bersih. Sudah ada di samping kita sekarang ini. Untuk air, sahabat bumi, kita menggunakan air yang benar-benar kita ambil langsung dari sumber mata airnya. Kenapa? Karena agar tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Baik sahabat bumi, jadi di atas meja sini sudah tersedia beberapa bahan dan juga alat yang akan kita gunakan untuk pembuatan ekoenzim seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Chandra dan juga Kak Arya. Kita memerlukan sisa sayuran, kemudian sisa buah juga. Di sini juga ada molase dan gelas ukur. Nanti ini kita gunakan untuk mengukur takaran air atau dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah ada timbangan juga. Jadi sebelum memulai proses pembuatan, ada baiknya kita potong terlebih dahulu buah dan sayuran yang sudah ada di atas meja agar lebih mempermudah nanti kita untuk memasukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Jadi di sini kita gunakan sisa sayuran dan juga buah-buahan yang masih segar ya, jadi tidak dalam keadaan busuk. Nah baik, kemudian sayuran dan juga buah-buahan yang sudah kita potong, kita sisihkan, kita masukkan ke dalam wadah terpisah untuk selanjutnya kita cuci bersih agar tidak ada kuman atau bakteri yang tersisa. Baik, untuk Bu Chandra bisa dibantu? Ya. Jadi air untuk mencucinya juga mesti air bersih dari sumber mata air ya teman-teman. Setelah dicuci, setelah ditambahkan air bersih, kita aduk ya biar rata, biar semua lapisan sayur dan buahnya terkena air bersih dan dipastikan bersih. Sahabat bumi, jadi setelah bahan organik, setelah tercuci bersih dan juga ditiriskan, kita akan mulai proses pembuatan ekoenzim ini. Dan sobat bumi perlu ketahui bahwa komposisi pembuatan dari ekoenzim ini mempunyai perbandingan antar bahannya, yaitu 1:3:10. Di mana 1 adalah 1 kg molase, kemudian 3 yakni 3 kg bahan organik, dan 10-nya adalah 10 liter air bersih. Namun di sini karena kita memiliki wadah yang cukup besar, maka seluruh komposisi akan kita kalikan 2,5 sehingga menghasilkan komposisi 2,5 kg molase ditambah atau dicampurkan dengan 7,5 kg bahan organik dan juga 25 liter air bersih. Oke, untuk itu kita akan menimbang terlebih dahulu bahan organiknya sehingga memperoleh berat 7,5 kg. Untuk
komposisi selanjutnya kita memerlukan cairan molase, dan seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa cairan molase yang kita butuhkan yaitu sebanyak 2,5 kg. Di sini dalam satu kemasan kita sudah memiliki cairan molase dengan berat 2 kg. Maka dari itu kita memerlukan setengah kilo atau 0,5 kg lagi untuk campuran ekoenzim kita. Maka dari itu untuk kemasan selanjutnya kita akan mengukur dengan gelas ukur ini, akan kita timbang cairan molase seberat 0,5 kg lagi. Baik, kita akan mulai proses pencampurannya, dimulai dari penuangan cairan molase ke dalam air bersih. Oke, kita tambahkan setengah kilo yang sudah kita timbang tadi. Pada dasarnya, wadah yang kita gunakan ini adalah wadah berkapasitas 50 liter. Namun dalam hal ini kita hanya menggunakan 60%-nya saja dari keseluruhan perpaduan bahan-bahan pembuatan ekoenzim, sehingga nantinya terdapat ruang sisa untuk gas-gas yang dihasilkan dari fermentasi ekoenzim ini sebanyak 40%. Langkah selanjutnya yaitu kita tuangkan bahan organik ke dalam wadah. Selanjutnya, wadah ini kita tutup rapat untuk memastikan tidak ada udara luar yang masuk ke dalam. Oke sahabat bumi, karena ekoenzim memerlukan waktu paling cepat sebanyak 90 hari untuk fermentasi, maka sebagai pengingat akan kita tuliskan tanggal pembuatan dan juga tanggal pemanenan ekoenzim ini. Kita tuliskan tanggal pembuatan hari ini yaitu tanggal 15 Februari tahun 2023, maka berarti tanggal pemanenannya yaitu pada tanggal 15 Mei tahun 2023. Baik sahabat bumi, perlu diketahui bahwa fungsi dari ekoenzim ini adalah sebagai pemurnian udara, pemurnian air, dan juga kesuburan tanah. Baik, demikianlah proses pembuatan ekoenzim, semoga bermanfaat. Salam ekoenzim.